Selamat petang, atau sekarang udah hampir jam 6 ya. Teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video perbaikan. Ini video perbaikan. Nah, ini ampli ya, perbaikan sama upgrade dia punya ini kabel speakernya ini. Jadi ini yang jadi masalah kali ini. Ada cicak. Kadang-kadang dia itu nyambung, kadang-kadang ada suara, kadang-kadang enggak. Ini mungkin kali. Ada cicak hampir ini. Karena masih utuh. Nah, ini tipenya Lukman ya. Lukman tipe LV1 tipe LV105 yang di depannya ada tabung 2. Ini sebenarnya ini kalau yang satu ini awalnya aslinya punya saya, cuma dijual ke teman ini. Sekarang dia minta saya upgrade kabel speakernya dari ini ya. Jadi saya udah ini juga ya. Ini sudah di upgrade sebelumnya ya. Jadi ini pakai gaya ini model WBT ini, dan kebetulan ini pas banget nih, bisa masuk, tinggal dibor aja. Nah, hati-hati. Nah, ini tinggal saya buka semua, jadi nanti saya pakai solder semua nih sama ini ya. Saya nggak bisa nanti akan disambung-sambung nih. Kebetulan saya bukan di tempat kerja biasa nih, di daerah nih ya. Semoga bermanfaat. Akan saya pastikan ini bagus dulu, nanti baru setelah kembalikan ke posisi semula, dipasang kembali, dan ininya nanti akan cobanya mungkin harus ke tempat yang punya ini. Kalau di rumah saya nggak ada ya. Oke, ini bentuknya kayak gini. Ini udah di upgrade semua, ini udah pakai LPS nya sudah disolder ulang semua, udah dikasih ganti juga. Ini ya, bagus punya. Ini juga dari 10.000 kalau nggak salah, ini dipasangin jadi 15.000 OMR. OMR tipenya full audio. Ini rata-rata udah di upgrade semua nih, tinggal ini yang belum diganti. Ada hasil Lafine ini juga udah ya. Ini dan dia punya ininya MOSFET outputnya juga sudah diganti, bukan aslinya lagi ya. IRFP 240 kalau salah, saya udah lupa nih ya, udah saking lamanya nih. Tapi yang jelas ini kerjaan saya semua nih di upgrade juga pakai telepon Canon Ultrafast rectifier, kemudian ini juga sama ya, semua udah ganti ya. Oke, saya akan ini keluarkan dulu ini, berarti ini nanti soket ini dicabut semua, nggak dipakai lagi, langsung disolder. Bagusnya sih langsung ya, nggak usah pakai ini, cuma karena teman saya ini nggak minta minta di bypass, ya udah biarin aja sesuai dengan aslinya aja. Jadi ada AB, speaker AB ya. Oke. Nah, ini cicak kecil. Nah, ini setelah dilepas nih bentuknya kayak gini tuh. Tuh, dia punya ini dah.
Ini yang bikin dia punya ini kali ya. Oke, mudah-mudahan aja dia bisa bagus, karena ini penyakit kayak gini terus terang sulit untuk dilacak nih. Kadang mau, kadang enggak. Menurut yang punya ini, teman saya ini, bisa dipakai. Terakhir pakai 2 jam lebih, terus tahu-tahu yang kirinya out dari ini. Oke, mudah-mudahan ini yang jadi masalahnya. Oke, teman-teman, berhubung dia punya kabelnya ini aslinya hanya 1 mili ya, lubangnya nggak cukup, jadi dibor pakai 2 mili punya. Di sini yang atas belum nih, ini udah semua. Nah, pelan-pelan pakai ini nih, tuh ya, pelan-pelan. Jadi ini kerjaan hati-hati punya, terus kayak rusak ya repot jadinya. Oke, coba lihat, ini sudah di upgrade semua, dikasih Wima pun ini. Ini waktu itu semua saya kerjain, saya ingat, saya tahu ini kerjaan saya semua. Oh ya, ini kabel ini yang dipakai ini kabel Opus Fandom tipe Opus, nggak terlalu mahal, yang penting OFC ya, OFC, oxygen free copper ya. Oke. Sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah jadi ini. Jadi ini dia punya colokannya itu dilepas, dibor lubangnya, langsung disolder ya, kasih kode aja. Yang penting dia kembali lagi ke posisi semula tuh. Ya. Tinggal di ini aja, pasang kembali di sini nanti. Nih. Nah, nanti di solder di sini udah jadi, pasang kembali, udah bisa dites ya. Oke, tunggu ya teman-teman. Berhubung dia punya space-nya itu sangat sangat sempit ya, mau harus dibuka nih tuh supaya bisa masuk, dan dikunci. Kebetulan saya nggak punya tripod, jadi saya nggak bisa pasangin ya, akan saya kunci balik. Nah ini udah rapi semua, tinggal balikin ini aja knopnya tuh. Kebetulan teman saya ini pakai colokan ya, colok punya merek QED yang saya ingat ya. Ini nggak diperlukan ini. Ya. Ini terminal speakernya sepertinya yang pendek punya nih, tapi yang bagus ini. Nah, kita lihat. Habis ini akan dilanjutkan bagian depan. Dan dia ini terus terang ini jorok banget ini, atau kenapa nih tadi dia itu dalamnya itu ada seperti sarang burung itu, bukan sarang tawon itu, sarang tawon, ada tanah gitu kan, ada sejenis ini tawon yang bisa bikin sarang dari ini tanah merah itu loh. Kayaknya ini kena masukan juga, ini bisa juga jadi ini, sehingga suaranya hilang ya. Dan ini tidak saya pakai ini ya, tapi saya nggak cabut, yang dicabut yang itu di depan itu. Oke, saya akan rapikan yang bagian depan. Sabar ya teman-teman,
satu hal yang perlu saya sampaikan, ya saya rasa perlu disampaikan, ada ini, buka bagian ini nih. Jadi dia terdiri dari dua bagian atas sama bawah, dan ini terus agak susah karena dia ngunci di sini ya, tuh ya, tuh ngunci. Jadi caranya itu ada yang masukin obeng bisa pakai tespen di sini. Ini tekan ini, nah terlihat ya, ya, nah, tuh. Nah, itu cara bukanya ada dua, sebelah sini satu, sebelah sini satu, jadi ada dua. Kalau dipaksa nggak bakalan bisa ini copot ya. Ini kalau ini mau itu harus dikeluarin, dan ini saya tahunya dulu sayang ini saya yang kerjakan, jadi saya amplas ini dulu ya, untuk mendapatkan posisinya supaya masuk ya. Dulu emang ya nggak tahu dapatnya itu diloakan, udah dilem mati itu waktu itu. Dan yang satu ini sudah di ini ya, udah di dia punya treble-nya ini udah tidak difungsikan, jadi ini mungkin karena dia punya ininya, jadi dia jumper tuh pakai kabel hitam tuh, terlihat kan tuh. Tuh ya. Oke. Tuh dia pakai apa, IRS IRFP masa 240 sama 9240. Terus terang banyak sekali dia punya, termasuk sangat bagus dia punya ininya. Kalau dia ada ini yang LV yang 105 ini ada MK2 nya, cuma MK2 itu dia untuk trafo tabungnya dia jadikan satu dengan ini trafo utama. Kalau ini masih ada dua trafo ya. Oke, saya akan pasang kembali. Nah, udah terpasang semua. Jadi faceplate ini yang ini bagian atasnya ini hanya 3 skrup dong ini. 1, 2, 3. Itu drat kasar bentuk payung ya, dan ini harus dicopot, soalnya kalau nggak copot dia nggak bisa masuk, nggak bisa keluar nanti. Ini udah selesai, tinggal dites. Oke, karena saya nggak dites dan dirapikan, nanti diikat dengan kabel tis nih ya, kembalikan ke posisi semula ya, kayak gini, kembalikan. Sebenarnya ini nggak dipakai, nggak dicolok juga nggak apa-apa, cuma ya lebih bagus dikembalikan posisinya, karena ini bagian colokan ini enggak, hanya inputnya dong, udah pakai di sini dong body. Oke, sabar ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah di ini ya, dari kembalikan ke posisinya semula sebagus yang saya bisa aja nih ya. Dan sudah saya colokin, akan saya nyalakan, lihat kondisinya gimana ya. Oke, lampunya ada 4, harus nyala nih 4 ini, 2. Nah, mulai terang. Di sini udah ada kelihatan lampu. Kurang lebih 30 detik atau 60 detik baru bisa tak gitu. Ya, agak lama. Nah, udah bunyi.
Oke. Sepertinya tidak ada masalah, cuma saya nggak bisa ini. Sekarang belum bisa dites suara. Yang jelas secara teknikal ini sudah tidak bermasalah karena dia punya relaynya udah main. Cuma nanti dia punya suaranya hilang atau enggak belum tahu nih. Mungkin pengaruh yang cicak ada di sini itu tadi. Ya. Nih cicaknya. Oke. Saya akan coba dia punya ini. Coba dia punya berapa itu sausnya 0 dia. Sebentar ya. Nah, udah saya ini pasangkan dia punya ini ya. Jadi saya coba nih A nya. Ini belum dicolok, berapa dapatnya ini. Minus ya. Belum ada. Dia sausnya 0. Oke. Saya A dulu. A bagian atas. 3,6 milivolt. 3,2, 3,3, naik turun. Ini minus min 3, berarti ada nanti akan sedikit timpang nanti. Mungkin dari di sininya ini belum ini dari buku servis manualnya itu 45 volt milivolt. Setelah minimal 30 menit ya terus nyalakan. Dari sininya dari ujung ke ujung nih. Ujung ke ujung ya, ujung sini ke ujung sana. Jadi sementara ini kalau hanya milivolt doang sih kelihatannya tidak akan terdengar lah ya. 0,28 DC milivolt ya, minus 4. Termasuk bagus sudah ini, tinggal di setel ininya. Dan ini pakai multi turn ini yang biru ini VR nya itu. Jadi untuk jauh lebih gampang dan lebih presisi untuk mendapatkan milivoltnya 45 milivolt. Dan dia punya service manualnya di internet ya, online, bisa dapat gratis. Dan saya udah cetak dulu, udah lama sekali ini ya. Terus saya perbaikan ini nih. Saya dokumentasikan semua. Cuma waktu itu saya nggak buatkan videonya perbaikan. Nah, saya rasa ini nggak ada sesuatu yang ini ya. Ini masih berfungsi. Fono ada GTS, ada ini MM dan MC nya ya. Sekarang ini MC ya. Oke. Tuner CD tip 2 tip 1. Ini AW 12. Ini inputnya cukup banyak, tapi yang biasanya pakai hanya 2 doang dia, CD sama ini tuner ya. Karena dia punya ininya milivoltnya bagus, sudah pasti tidak akan ada masalah nih. Coba lihat ya, tuh 2,2. sekarang dia akan fluktuatif nanti itu. Nah 3 lebih 4 lebih ini. Kalau B nya, coba B nya dimasukin, di on kan, rasanya sama lah ya, 2 lebih 2,2 ya, 2,2 4,7 ya gitu. Dah pas, saya rasa itu aja yang bisa saya tunjukin ya teman-teman.
Jadi ini sudah di upgrade semua, udah pakai ini kapasitornya, udah elko nya ya, sudah pakai yang bagus punya, mulai dari Xiaomi 2 ini. Mungkin nanti ya akan di langkah selanjutnya ini Selava ini yang merah itu, karena udah kelamaan, harus dilihat nilainya berkurang atau enggak ya. Ini pakai Takman ya, resistor. Dan ini pakai telepon can tuh, bikin sendiri semua, diganti semua pakai telepon can itu, kecuali ini semua ultra fast recovery dioda ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini penampakan dalamnya teman-teman ya. Ini udah ini pakai silikon. Waktu pertama kali diganti katanya suara beda jauh banget, bagus banget katanya. Ini cuma sayang yang 22.000 tuh nggak bisa masuk, dia nggak cukup tinggi, beda hanya 2 mili doang itu. Ini hanya 15.000, 80 volt udah cukup ini ya. Oke teman-teman, dan ininya pakai ini ya, Vandem yang itu tipe Opus, dan dia pakai kardas nih, hanya titik tertentu doang. Ini semua saya pakai kardas doang semua, kecuali yang lain saya nggak inilah ya. Oke teman-teman semua, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan ya untuk testingnya nanti, dan mungkin nanti saya akan bisa digabungkan jadi satu video atau gimana, nanti lihat aja. Oke, selamat malam, bye. Dan ini pakai Takman.